I'm lonely this winter. I'm fulfilling the wish of your loving being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahi la yadurru ma'azmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama fil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. La haula wa la quwwata illa billahi malikil 'alam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati sahabat ya Muhammad, ma khalaqtu illa. Kalau bahasa Trenggalek, Pak Indama, umum aku tak dari Muhammad ini, tak terduga aku dari menciptakan alam semesta seisinya, bumi seisinya, langit seisinya. Ini yang sangat masyhur, laula ya Muhammad, ma khalaqtu illa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau necis, mohon maaf, itu sesuatu senang gitu. Guru itu kalau bersih, mohon maaf, senang gitu. Guru itu kalau harum gitu, masya Allah pasti senang. Saya selalu menyampaikan kepada guru-guru madrasah, kepala madrasah, kepala-kepala yang ada di pendidikan yang kami biasa bersentuhan di Kementerian Agama. Tolong di madrasah atau lembaga pendidikan disediakan parfum. Jadi sebelum guru masuk kelas ada parfum yang 10 miliar itu. Ya, yang beli yang Bulgari Exim, Bulgari Aqua Digium, kemudian Eskim, Jovan. Pokoknya guru sebelum masuk itu baru. Bukan ada teman kita itu kadang-kadang itu ya nolak. Anak-anak kita sama mempersisikan sesuatu itu sesuai dengan yang dihadapi. Gimana bisa masuk itu? Message yang kita berikan, kita itu tampil ala kadarnya. Contoh Pak Basri itu pulang, ya capek-capek istrinya dasaran, ya melekatnya lampu yang sobek-sobek. Enggak udah. Anak-anak juga gitu sama Bapak-bapak. Jadi yang pertama tangible kata Ronnie McLeod. Ini bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris diterjemahkan para surahman. Ini tipe informasi. Jadi fisiknya, fisik sekolah juga fisik dari pendidik para pedagogik yang ada di dalamnya. Membuat nanti aku netis mau gitu, karena betul itu. Gak akan bisa kalau guru itu gak pernah sikatan ngomong dengan santrinya, ya gak akan masuk. Sampai ngasih cerita yang menarik, gak akan. Mohon maaf. Ini agak kasar, orang Surabaya teman. Yang berikutnya reliability kompetensi. Kita harus meningkatkan selalu kompetensi kita dalam transfer knowledge pada anak-anak kita. Anak-anak kita generasi alpha yang hidup di ekosistem digital ini. Guru jangan berhenti model konvensional gitu. Harus dengan ilmu, mohon maaf. Harus artikel, mungkin artikel gitu, artikel. Karena UNESCO itu buat penelitian the most literate country in the world. Itu sampelnya 70 negara di dunia. Indonesia ada di dalamnya. Begitu disuruh baca, dan di Muslim itu negara yang paling senang membaca di dunia, sampelnya 70 negara. Indonesia ada di urutan ke-66, nomor 4 terlebih. Akan tapi di momen yang sama, UNESCO melakukan penelitian negara sampel yang sama, negara yang paling sering menggunakan jasa internet. Indonesia nomor 1 Bapak-bapak. Nomor 1 menggunakan jasa internet di dunia, 70 sampel ini. Rata-rata 10 jam per hari, bayangkan.
10 jam. Kamu tidur, wis goleki HP ini. Kok kita wis mari subuh wis bangun tidur. Anak-anak kita tidak demikian. Oleh karena itu, kata Raymond Mcleod, buat metode pelajaran yang menarik dengan dunia anak-anak kita. Anak-anak seneng HP jangan didukani gitu kan. Ojo main HP gitu. Sampai kalau jangan, itu pasti tambah demikian. Saya selalu mencobakan di madrasah kemarin. Kalau ada ya kardus kulkas 2 pintu, sampai kalau di lapangan sana bagi tulis spidol besar, jangan lihat ke lubang ini sampai intip dari ruang kelas, ruang guru. Apa yang terjadi para murid jenengan? Jangan lihat ke lubang ini. Oh ya, kiro ya. Tambah dilihat Pak. Pasti itu Pak. Sehingga saya menyampaikan kepada teman-teman, ayo madrasah, ayo guru BAI. Kita buat juga pelajaran kekinian. Kita buat konten-konten kreatif. Kita buat konten-konten pendidikan yang ada unsur kekinian. Ya mohon maaf, paling sederhana yang tadi dibacakan Kori tadi itu apa ya, macam apa ya? Itu mujawadah atau mungkin asal-asal. Insya Allah itu riwayat Imam Waras. Jadi model itu kira asal dan itu model membaca Al-Quran. Ya, yang ada Imam Nafi, ada Ibnu Katsir, ada Imam Waras. Nah, anak-anak juga harus mulai dilatih dididik. Jangan waduh, mukmin dibaca mukmin, betah gitu waduh. Isi nabur PAI zaman now itu titik-titik loh, bukan iso. Nggak buat konten, oh nazar. Buat konten nggak usah 5 menit, 1 menit aja konten. Buat konten nazar akidatul awam yang di BAI kan dicontoh dengan wah yang dilakukan enak akidatul awam. Anak-anak itu setiap hari pegang tablet ini Bapak. Sekarang yang di pasar tempat saya itu loa kita cuma 50.000 dapat. Masalah jaringan internet dia gampang-gampang, mohon maaf. Di warkop-warkop yang indihome-nya sudah sangat bebas. Ya jadi kan harus siap. Jadi kan kalau saya keliling di kecamatan ada 1 kecamatan, ya mohon maaf, kecamatan Bendungan ada yang Bendungan ini. Siapa? Wah itu banyak dulunya loh. Ya. Bendungan itu dispensasi nikahnya tertinggi. Dispensasi nikah itu berarti anak belum cukup umur, melencing di sini. LKMD. Bayangkan 15 tahun tak lihat apa? Dan ada banyak penyakit kelainan tertinggi di sana. Halo. Saya salah sih tadi. Ya saya salah, Pak Ida masalah, Pak Suki salah. Yang lebih salah itu guru pendidikan agama. Gitu. Ayo monggo. Jadi saya itu kalau ke daerah saya lihat. Jadi data dari PA Pengadilan Agama itu Trenggalek ini yang dispensasi nikahnya tertinggi mana? Bendungan. Artinya saya dari KUA keliling ngopi di mana Pak? Binus. Ngopi di mana itu? Binus. Bapak Ibu rahimahullah, buat saya punya teman ya binaan teman ya sekali tempo guru PAI diajari bagaimana membuat konten yang menarik. Dr. Siratul Mustaqim ya sahabat saya itu Dewan Hakim MTQ nasional itu sama saya di Kanwil itu ringan sekali. Ada dapat S3-nya dari UIN Malang. Jadi itu mau sekian. Nanti ngajari, gitu kan? Bagaimana membuat konten, pola pengajaran. Saya punya teman di Jember juara 1 nasional, membuat aplikasi pembelajaran, kan? Juara 1. Namanya e-tilawah. Jadi seperti tadi, kiroah, mohon maaf, kiroah nangkom jiharga, irama jiharga. Itu diberikan contoh Qori nasional itu. Kemudian anak-anak itu belajar.
ngeniroke nanggung ziarah, kira ziarah yang benar gimana? Kalau salah ditunggu ada notifikasinya. Saudara salah, yang benar begini. Terus kalau sudah login dan belajar, kalau salah ada notifikasinya di HP itu. Kan jadi kan bisa matematika tentang apa, akidah tentang akhlak, tauhid ya. Itu pakai aplikasi itu bisa. Nah, cara data kan di madrasah nanti bisa benchmark ilmu itu kan nyuruh Pak. Ya. Misalnya mau tak datang Indonesia Pak siap. Ya mau. Ya kemarin komunikasi dengan kami. Ayo kita harus keluar out of the box. Kalau ini artikel tidak apa-apa kita artikel nanti buat blog ya. Kita kan lewat blog yang menarik anak kita biar. Bapak Ibu rahimahumullah, tugas GPAI ini sangat amat mulia. Yang pertama, mohon maaf ini adalah sedikit ya. Karena sebelum isi materi. Kalau masih ada Kapolres, ada teman kejaksaan di sini, ada semua. GPAI tugasnya bagaimana menanamkan nilai-nilai ajaran Rasulullah SAW. Yang utama pada awal tadi, bagaimana kita menanamkan anak-anak itu cinta bersolawat dan cinta mati anjing Nabi. Ya, sebelum kita kita mengajarkan yang diajarkan Rasulullah, maka kita harus cinta Rasulullah. Gitu. Jadi mengajarkan apa sifat dan watak yang ada di Rasulullah. Ya. Terlebih dahulu kita harus cinta Rasulullah. Ya cinta Rasulullah tadi dasarnya itu Pak. Kalau di Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau di hadis ke-9 daulat ayat Muhammad la tu'inam. Senang bersalawat kita. Bapak Ibu rahimahumullah. Yang kedua, mengajarkan apa ciri umat Muhammad SAW. Kita mengaku umat Muhammad. Jadi kan ingin mentransfer knowledge untuk menjadi anak didik yang berakhlak seperti dengan Muhammad SAW. Kita harus sadar. Mungkin sering dibaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'a 'alal kuffar. Jadi umat Rasulullah itu ciri yang utama dari pertama asyidda'a 'alal kuffar. Keras kokoh terhadap berbagai kufar. Kalau kufar itu jadikan bukan di al-munafir itu jamak bentuk plural dari kata kafir. Kafir itu di al-munafir itu orang yang sangat suka melanggar, meninggalkan perintah Gusti Allah. Jadi bukan keras kepada orang kafir itu mendidik anak-anak kita benci pada orang kafir. Ya. Ono gereja robo, ono vihara, Islam, itu ada kelenteng, banyak itu. Jadi asyidda 'alal kuffar menanamkan bahwasanya ya kita harus menanamkan akhlak. Jangan sampai iman yang sudah ada pada anak-anak kita itu terkontaminasi sifat dan watak orang kafir. Apa sifat watak orang kafir itu? Ya melanggar perintah Gusti, ngaku iman, ngaku iman, tapi sih ngaku kalau pas sholat, enten kemudian tinggal masuk aja. Aku iman, mati itu Islam. Ya. Ngaku iman, sih ngaku buat bicara kebencian. Bapak Ibu rahimahumullah, ini harus menjadi misi saya, misi panjenengan semua, menanamkan iman pada anak kita. Banyak orang itu yang beriman, tapi mohon maaf, hanya klise. Jadi kan di surat Al-Baqarah kan itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Rasul, waken manusia itu. Saya
Iman kepada Allah dan iman hari akhir. Apa kata Allah? Ma'hum bimu'minin. Mereka itu sesungguhnya kalau tidak beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu menipu Gusti Allah dan menipu orang-orang yang Bapak Ibu rahimakumullah, dan ajari iman yang benar bagaimana memperkokoh iman anak-anak kita. Iman yang benar itu kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Iman itu benar. Kalau Anda sebut asma Gusti Allah, kebetulan. Tapi ajarkan anak disebutkan asma Allah kebetulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak akan gaib, tidak fasilitasi. Allahu Akbar, Allah. Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi ini wong iman itu janjane Gusti Allah kata Allah, banyak orang yang ngaku iman itu tidak beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Menipu Gusti Allah, menipu orang-orang yang beriman. Dan ciri orang beriman tatkala disebut asma Gusti Allah itu berkenan masjid Al-Adhan ini. Ini harus ditanamkan, ditransfer informasi pendidikan keagamaan yang paling dasar ini pada anak kita. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan. Iman ditambah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang menanamkan anak-anak itu untuk bisa tawakal kepada Allah. Tawakal isinya itu ikhtiar, tawakal itu isinya bersyukur, tawakal itu isinya ikhlas. Ini Imam Ghazali yang ada dalam kitab Ihya. Ikhtiar, tawakal itu nggak diam diri. Menerima iman itu ikhtiar. Yang kedua, tawakal itu selalu bersyukur. Bersyukur kalau dalam kita itu ada tiga. Asyukru ala qalbi. Ya. Syukur dalam hati. Alhamdulillah. Yang kedua, asyukru bilisan. Syukur itu bilisan dari Imam Ghazali. Ya watibul kalam. Jadi kan kalau ngaku iman bersyukur, ya watibul kalam. Ngomong sana ngomong itu enak di luar. Wah itu Pak Pak Sugi senang. Ngomong sama ngomong enak di luar. Tapi ada di pasar sini tiba-tiba ada jamnya datang terlambat. Ya, Pak Ibu dapat. Contoh, ya contoh. Contoh macam kayak Pak penyakit, penyakit. Kedatangan itu selalu kejadian masa gitu. Ini nggak pasti bulkalan ya. Ada nggak orang ini? Apa tuh? Ya terus ada nggak orang ini yang teko datang sih mereka ngajak bahasa ngajakin. Nggak tahu kalau dipaksa untuk di kamu meskipun paling asal kepala
Kalau kalian itu membuat kebaikan pada orang lain, berbuat kebaikan pada orang, sesungguhnya kalian itu berbuat kebaikan dirimu sendiri. Tatkala kalian itu mendoakan kebaikan kepada orang lain, sesungguhnya kalian itu berdoa untuk dirimu sendiri kok. Memohon takdir yang baik pada diri sendiri. Wa in asabtum falaha, tatkala kalian menzalimi orang lain, sesungguhnya kalian ini menzalimi diri sendiri. Tatkala kalian mendoakan kejelekan kepada saudaramu, sungguh doa yang jelek itu pokok dirimu. Saya tidak langsung memohon kepada Allah untuk memohon potongan dari ilmu. Kamu mudah-mudahan ya Allah panjang nih rezeki ditambah. Ya didongakno Allah barokah. Barokah akhirat ini. Ya itu tinggi. Umroh. Padahal saiki. Saiki itu mesti ngomong. Mari saiki itu kok pas-pasan. Kalau niku nek tak bilang ya Allah, ibu, mama berdoa nih, bermati umroh Allah bacakan, umroh tanpa umroh, baca dia masyhur ini. Bapak tangan dengan enten gini tergara, potongnya. Kali ini mari kita ngomong kayu pak ya, boleh wadah gini. Kamu jangan hati mau umroh, baca dia masyhur. Jadi Imam Ghazali wa syukur badini wa terus asyukur bil qalbi asyukur bil lisan lesani dengan kepada kenikmatan Gusti Allah lesan itu saya latiful kalam afsus salam menyampaikan damaian di tengah keberagaman agama menyemai kebersamaan di tengah kebinekaan agama karena itu rahmatul alamin. Dan terakhir syukur itu asyukur bila amal. Jadi merasa memberikan kenikmatan kepada Allah api seluruh tandanya. Masya Allah. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu dua paling penting. Yang pertama kalau berbuat baik lupa akan berbuat baik. Menilai berbuat baik itu lupa akan berbuat baik itu. Saya selalu berbuat baik. Kan ada kalanya orang itu Pak ya mereka jadi tak tolong hasabu bil abdi fi yaumil qiyamah asyara. Teman nak, on amamu sedikit gunung sepikul pun tak sebayangkan itu terus Allah. As-salatu imaduddin, apa banyak hal dalil sampaikan sholat udah kalau sholat istiqomah itu tidak benar sholat istiqomah itu bebas hati itu hati mahim tanamkan pada anak as-salatu dzikri ya as-salatu dzikri kalau sholat itu mengingatku ala dzikrillah tatma'innul dengan sholat hatimu akan tenang. Adem ayem. Pak kalau sholat, sholat diri wajah dengan sholat diri Allah Akbar. Kok pasar tidak ada satu saya satu orang modal yang seberapa. Allah Akbar. Susu saya orang ini hadis terakhir. Allah ya Allah, sudah dulu di pasar tentang diri. Akhirnya pun selama ini terkenal begitu tak heran ada ketemu ponaan mampu dari sekolah ketemu tak ada ini loh sama uang sekolah dari sekolah itu sembahyang petang rakaat kita iring Gusti Allah iring belanja ini jangan sholatul dzikri sholatul minat sholat itu sholat tanpa ada fungsi Waman aqada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Sapane wong sing tidak melaksanakan meninggalkan salat, fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Maka takdir Allah hadina akan sulit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati nanti aku bangkitkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Kita ini ditanamkan
pelajaran ini zaman dulu kecil, mulai kecil. Dan ditanamkan dengan media-media saat ini, dengan konten-konten kreatif. Singkat aja 1 menit anak-anak. Jadi, walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar. Jangan sampai iman ini terkontaminasi dengan sifat-sifat orang kafir. Ngaku iman tapi sing ngrasani ngaku iman, taruh sholat meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, ruhama bainahum bidasar. Jadi kita menanamkan akhlak Rasulullah di pendidikan kita. Ruhama bainahum. Kita membangun rukun, membangun kebersamaan di tengah pendidikan. Rukun Pak. Jangan ini. Afir. Jadi apa itu? Jadi kan ini sebagai guru pendidikan agama menanamkan Islam rahmat dan alam. Menghilangkan nilai-nilai ajaran-ajaran yang ada kecenderungan radikal. Radikal itu 3 Pak. Kalau saya bilang gitu, radikal itu ada takfiri. Takfiri nggak cocok alami kafir. Ya. Yang nomor 2 radikalisme itu yaitu jihadis. Jihadis sebetulnya cek halal darahnya. Ono pos kantor polisi dibom. Ono bom rantang ya, mari kecikong gitu. Yang berikutnya ideologis. Jangan sampai sekarang media sosial sudah sangat marah dengan menanamkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ruhama bainahum Islam itu. Islam itu ruhama bainahum. Mengajarkan anak-anak bagaimana menyemai kehidupan yang harmoni di tengah kebinekaan, menyemai hidup bersama-sama di tengah keberagaman. Yang berikutnya tarawum ruk'an sujud. Mengajari lagi betapa pentingnya sholat 5 waktu. Yang berikutnya ya tahu fadlan minallah wa ridwana. Bekerja keras. Dengan bekerja keras ngajarkan anak-anak kita untuk selalu bekerja keras dalam dimensi kehidupannya, berkreasi, berinovasi,